Dalam laporan finansial tercantum bahwa Mancini selain mendapatkan gaji dari Manchester City, dia juga mendapatkan uang dari hasil memberikan konsultasi ke klub Al Jazira. Nah, Al Jazira ini adalah klub yang dimiliki oleh pemilik yang sama dengan City. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Sepak Bola. Hari ini gua bukan mau cerewetin Inter atau cerewetin Serie A nih. Gua ingin cerewetin Manchester City yang sedang heboh karena diduga melakukan 100 pelanggaran dari 2019 sampai 2018. Nah, ini kalau diibaratin ya, berarti AC Milan adalah Leicester cabang Italia, sedangkan City adalah Juventus cabang Liga Inggris. Baik City maupun Juventus sama-sama menghalalkan segala cara untuk mendapatkan gelar juara. Manchester City kini terancam bermacam hukuman, dari pengurangan poin seperti yang dialami Juventus di musim ini. Bisa juga Manchester City kena hukuman degra ya, seperti yang dialami Juve ketika kasus Calciopoli. Dan yang paling parah lagi, Manchester City bisa dikenai hukuman dikeluarkan dari Liga Inggris. Sebetulnya sudah lama banyak media yang mulai memberitakan mencium dugaan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh City. Nah, dari pemberitaan media-media tersebutlah akhirnya IPL melakukan penyelidikan secara resmi selama 4 tahun terakhir. Gila ini, penyelidikannya udah lama banget. Dan dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan beberapa dugaan ya. Yang pertama, City diduga membuat perusahaan fiktif dan sponsor palsu untuk memberikan kucuran dana. Kan sebuah klub itu pasti butuh sponsor ya, butuh kerjasama dengan perusahaan lain untuk kucuran uang. Nah, nyari sponsor, nyari investor itu kan susah-susah gampang tuh. Kalau klubnya punya value besar ya gampang lah nyari sponsor, nyari kerjasama tuh gampang banget. Nah, pemiliknya City dia pinter banget nih. Dia bikin perusahaan. Nah, perusahaan tersebutlah yang akhirnya menjadi investor atau menjadi sponsor bagi City. Jadi sebetulnya uang yang datang dari sponsor ke City ya uang-uangnya mereka sendiri. Padahal UEFA punya aturan tersendiri ya tentang bagaimana mengelola keuangan sebuah klub. Harus sehat, harus profesional, punya batasan dalam penggunaan dana pribadi biar klub-klub nggak bangkrut kayak klub-klub Serie A zaman dulu ya, itu Moratti kan pakai uang pribadi mulu tuh. Nah, UEFA dan banyak liga besar di Eropa sudah membuat aturan bagaimana mengelola sebuah klub ya. Harus profesional, harus seperti perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu untuk sumber keuangan ada prosedurnya, salah satunya melalui sponsor. Alhasil City selama ini terlihatnya seperti klub kaya raya yang uangnya dari hasil sponsor, dari investor, dari penjualan baju. Padahal ternyata setelah melalui penyelidikan ternyata uangnya sumbernya ya dari itu aja, dari pemiliknya City. Dia bikin perusahaan, kerjasama, jadi investor. Jadi bisa saja sebetulnya keuangannya Manchester City selama ini defisit. Lalu ditemukan juga sebuah fakta, walaupun hitungannya masih dugaan ya karena belum terbukti di pengadilan, bahwa Manchester City pernah membayar Mancini lebih besar dibandingkan nilai yang ada di kontrak. Dalam laporan finansial tercantum bahwa Mancini selain mendapatkan gaji dari Manchester City, dia juga mendapat uang dari hasil memberikan konsultasi ke klub Al Jazira. Nah, Al Jazira ini adalah klub yang dimiliki oleh pemilik yang sama dengan City. Ditemukan juga pelanggaran lainnya, ternyata selama ini City mengakali pengeluaran mereka terkait penyewaan untuk kebutuhan klub, kebutuhan pemasaran, dan lain-lain. Mereka ternyata bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan fiktif, perusahaan yang memang dibangun oleh pemiliknya Manchester City. UEFA sebetulnya pernah menjatuhkan sanksi ke Manchester City berupa dikeluarkan dari kompetisi Eropa, tapi kemudian hukuman tersebut direvisi, diralat, bandingnya diterima, sehingga akhirnya City cukup membayar denda 10 juta aja. Itu sebetulnya aneh banget, bahkan Mourinho di tahun 2020 pernah berkomentar begini. Saya pikir ini adalah akhir dari era FFP, Financial Fair Play, karena yang mereka lakukan ke City tidak ada poinnya. Kalau mereka tidak bersalah, ya harusnya tidak perlu dihukum. Memberikan denda atau sanksi 10 juta atas kesalahan yang mereka lakukan itu sama sekali tidak masuk akal. Denda yang terlalu sedikit. Harusnya kalau mereka salah, mereka harus dihukum, dikeluarkan dari kompetisi. Atau sebaliknya, mereka dianggap tidak bersalah dan tidak dihukum sama sekali. Tapi gue setuju sih, itu hukuman yang sangat aneh. Masa iya pelanggaran seberat ini cuma dihukum 10 juta. Nah, kemarin ada kabar teman-teman, kalau benar Manchester City kena hukuman, maka Pep Guardiola akan keluar dari City saat itu juga. Dan kalau City benar-benar kena hukuman, maka gelar juara yang mereka dapat akan dicopot dan akan diberikan ke tim yang ada di posisi runner
up. Ini berarti di tahun 2011-2012 gelarnya dikasih ke MU. Waktu itu pelatihnya masih Ferguson. Lalu di 2013-2014 gelarnya dikasih ke Liverpool. Waktu itu pelatihnya masih Brendan Rodgers. Di musim 2017-2018 ke MU lagi. Waktu itu pelatihnya Jose Mourinho. Kemudian di 2018-2019 itu bisa diberikan kepada Liverpool, pelatihnya Jurgen Klopp. Kemudian 2020-2021 Ole Gunnar Solskjaer mendapatkan gelar ini pasti bersama MU. Dan terakhir di musim 2021-2022 gelarnya akan diberikan kepada Liverpool. Sekian dulu untuk cerewetin sepak bola hari ini. Teman-teman pada punya berita apa nih terkait Manchester City? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet